Biksu tua ini disegel di dalam batu. Bab 1451. Haha, nak, apa menurutmu kita hanya bercanda sekarang? Pemilihan batu adalah pekerjaan yang menekankan pengalaman, teknologi, dan keadaan kekuatan spiritual. Kamu berasal dari tempat kecil di mana tidak ada kotoran di negara Yan. Keluarlah, saya khawatir ini adalah pertama kalinya dalam hidup ini untuk melihat aktivitas taruhan batu yang begitu elegan. Beraninya Anda memilih batu atas nama keluarga Ji. Seorang anak keluarga Zhao menunjuk Ye Yunfei dan tertawa. Orang lain juga tertawa terbahak-bahak. Kamu sampah benar-benar mempermalukan keluarga Ji. Zhao Tianyu mencibir, Mivi Otwe, Anak-anak dari keluarga Ji semuanya menjadi pucat dan menatap Ye Yunfei dengan mata tidak ramah. Awalnya, Zhao Tianyu meminta keturunan Lu Sensi untuk membantu memilih batu tersebut, yang sudah membuat keluarga Ji penuh amarah. Namun kini bocah cuek ini melompat keluar untuk mempermalukan keluarga Ji. Nak, jangan ganggu, minggir. Ji Wu memarahi dengan kasar. Ji Yue, katakan padanya untuk menahan diri. Ji Yan juga mengerutkan kening. Taruhan batu kali ini terkait dengan wajah keluarga Ji, jadi bagaimana mungkin anak yang rendah hati ini berpartisipasi atas nama keluarga Ji? Su Fei, jangan bicara omong kosong. Ji Yue berkata kepada Ye Yunfei, jika kamu ingin memenangkan taruhan batu kali ini, sebaiknya biarkan aku memilih batunya, jika tidak, keluarga Jimu akan kalah. Ye Yunfei menjawab dengan ringan, kamu tahu cara memilih batu. Melihat betapa yakinnya Ye Yunfei, Ji Yue tiba-tiba teringat semua tindakan ajaibnya di markas besar faksi Ziwei, bahkan dekrit yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei bisa dipanggil. Tentu saja, di sini, aku adalah orang yang paling baik dalam memilih batu. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei baru saja menguji keturunan Dewa Guru Lu dengan energi bumi, dan menemukan bahwa dia memang telah mempraktikkan seni fase dan bumi, tetapi pencapaiannya tidak sebaik miliknya. Karakter seperti semut benar-benar menyombongkan diri di depan keluarga Lu kita bahwa dia tahu bagaimana memilih batu. Dia benar-benar bodoh. Pemuda pendek dan kurus dari keluarga Lu sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Orang lain juga memandang Ye Yunfei dengan jijik, tidak ada yang percaya sama sekali. Kamu adalah orang yang bodoh. Kamu hanya mengandalkan ketenaran leluhurmu. Faktanya, kultivasimu dalam fisiognomi tidak layak disebut, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Nak, beraninya kamu begitu provokatif. Baiklah, aku, Lu Feng, akan bertaruh pada batu denganmu. Jika kamu kalah, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Pemuda bermarga Lu itu sangat marah. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Ye Yunfei mencibir. Oke, Lu Feng mengangguk, menjentikkan lengan bajunya, dan berbalik untuk memilih batu. Dia ingin segera memilih batu yang bagus dan menamparkan wajah Ye Yunfei di depan umum. Ye Yunfei juga melangkah dan berjalan menuju batu-batu itu. Cukup, Su Fei. Ji Yan sangat marah. Jika kamu kalah, aku akan memberimu 3 juta keping kristal hukum. Kamu tidak perlu membayar dari keluarga Ji. Petik 2. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan cincin luar angkasa terbang di depan Ji Yan. Ji Yan tertegun sejenak, dan kekuatan jiwanya merasakannya, menunjukkan ekspresi terkejut, dan menemukan bahwa memang ada 3 juta kristal hukum di cincin luar angkasa ini. 3 juta kristal hukum adalah uang yang banyak, dan hanya anak-anak dari kekuatan kuat di hutan belantara timur yang hampir tidak dapat mencukupi. Seorang anak yang keluar dari faksi kecil sebenarnya memiliki begitu banyak kristal hukum. Ji Yan, perwakilan dari kedua belah pihak sudah mulai memilih batu, dan tidak ada gunanya bagimu untuk menyesalinya. Anak itu bertaruh pada batu. Atas nama keluarga Jimu. Petik 2. Sebelum Ji Yan selesai berbicara, Zhao Tianyu mencibir. Ya, taruhan batu telah resmi dimulai. Jika keluarga Ji Anda ingin menarik kembali kata-kata mereka takut dan hanya bisa mengakui kekalahan secara langsung. Anak-anak keluarga Zhao juga berteriak. Wajah Ji Yan suram dan dia berhenti berbicara. Kakak Wu, apakah anak itu benar-benar baik? Tampaknya sangat tidak bisa diandalkan. Beberapa anak dari keluarga Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Ji Wu. Jika anak ini mengacau, aku akan membuatnya terlihat bagus. Ji Wu menatap Ye Yunfei dengan marah. Lihat, Lu Feng mengeluarkan kompas emas.
Seseorang berteriak saat ini. Saya melihat Lu Feng mengeluarkan kompas emas, menggantungnya di depannya, dan memukul kompas emas dengan kedua tangan. Pointer kuning terbang dari kompas emas dan berputar dengan cepat. Segera, sejumlah besar kabut kuning mengepul dari tanah. Mengaum, tiba-tiba, tanah bergetar, dan seekor naga bumi kuning keluar dari tanah, membubung ke langit, dan akhirnya masuk ke kompas emas di depan Lu Feng. Ini adalah naga bumi, mengendarai naga bumi. Ini adalah tanda dari penguasa bumi. Semua orang berteriak, meskipun semua orang dapat melihat bahwa energi naga bumi itu rata-rata, dan siapapun yang naik dengan santai dapat menghancurkannya. Tapi untuk menggerakkan naga bumi, ini memang pertanda dari penguasa bumi. Selain itu, Master Bumi juga dapat menggunakan naga bumi untuk melakukan berbagai seni rahasia yang aneh. Boom! Tiba-tiba, satu demi satu naga bumi keluar dari tanah dan bergabung ke dalam kompas emas. 38 naga bumi. Pada akhirnya, total 38 naga bumi diintegrasikan ke dalam kompas emas. Dikatakan bahwa Tuan Bumi pandai mengendarai naga bumi. Jika kamu memanggilnya, dia akan datang, dan jika kamu melambaikannya, dia akan pergi. Itu benar. Banyak orang menghela nafas. Lu Feng mengulurkan jarinya, dan kompas emas terbang keluar, berputar di sekitar batu-batu itu. Penunjuk kuning memuntahkan serangkaian rune kuning, tidak jatuh di atas batu. Selain itu, telapak tangan kanan Lu Feng menguning, dengan lembut menyentuh batu-batu yang dia rasa spesial, atau mengetuknya. Ini adalah tangan pembuluh darah keluarga Lu. Dikatakan bahwa ini adalah teknik yang khusus digunakan untuk berjudi di atas batu. Seseorang berseru. Di tengah seruan orang banyak, Lu Feng melirik Ye Yunfei dengan penuh kemenangan. Saat ini, Ye Yunfei sama sekali tidak memperhatikan Lu Feng. Di mata Ye Yunfei, metode Lu Feng hanyalah permainan anak-anak. Ketika dia masih di alam Changhuang, kultivasi Ye Yunfei dalam fisiognomi jauh lebih tinggi dari ini. Dengan tangan di belakang punggung, Ye Yunfei melangkah keluar selangkah demi selangkah, mengitari batu-batu di alun-alun. Kiprah Ye Yunfei tampaknya santai, tetapi sebenarnya itu adalah kiprah khusus dalam fisiognomi. Dia dapat menggunakan kakinya sebagai mata untuk melihat misteri yang terkandung di semua lumpur dan bebatuan. Selain itu, pada saat ini, dua rune kuning melintas di kedalaman pupil mata Ye Yunfei, melihat setiap potongan batu. Seperti yang diharapkan dari batu-batu yang digali dari area penambangan kuno, ada lapisan khusus atmosfer kuno yang menempel di permukaan, yang dapat mengisolasi persepsi. Ye Yunfei berpikir sendiri, nampaknya perusahaan dagang Sifang tidak berbohong, batu-batu tersebut memang digali dari kawasan pertambangan kuno Beihan. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Xiao Lantai semuanya adalah anak-anak inti dari kekuatan utama di Wastelen Timur. Semuanya adalah jenius muda, dan mereka mungkin menjadi tokoh besar di Eastern Wastelen di masa depan, tidak berani membodohi para jenius muda. Ini dengan santai. Aku tidak tahu apa artinya. Lu Feng tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi menghina ketika dia melihat Ye Yunfei berkeliaran di alun-alun tanpa aturan apapun. Lihat anak itu, dia tampak tenang, tapi dia sama sekali tidak tahu bagaimana memilih batu. Seperti yang kita ketahui, ada 3 langkah untuk memilih batu, 1 pandangan, 2 sentuhan, dan 3 ketukan, tetapi anak ini berkeliaran. Anda dapat melihat misteri di dalam batu-batu ini dengan mata telanjang. Seorang anak keluarga Lu tertawa keras. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana memilih batu. Begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu jika ada. Anak ini main-main. Petik 2. Lu Feng adalah seorang profesional. Dia layak untuk menjadi keturunan Lu Sensi. Orang lain juga berdiskusi, tidak ada yang optimis tentang Ye Yunfei. Aku telah memilih, hanya 3 buah ini. Petik 2. Pada saat ini, Lu Feng tiba-tiba menyingkirkan kompas emasnya, mengangkat telapak tangannya, dan melemparkan 3 bendera kuning kecil, yang disisipkan di samping ketiga batu itu. Aku juga sudah memilihnya. Ye Yunfei menunjuk 3 batu masing-masing. Lihat. Semuanya, anak ini benar-benar memilih batu yang menggerogoti hantu. Permukaannya bergelombang dan penuh lubang, yang digigit oleh sparim legendaris, dan bahkan jika ada harta di dalamnya, mereka semua kabur. Petik 2. Tiba-tiba, seorang anak dari keluarga Zhao menunjuk ke salah satu batu yang dipilih Ye Yunfei, dan tertawa terbahak-bahak.
Benar-benar hantu yang menggerogoti batu, inti dari batu ini telah dilepaskan. Ternyata anak ini benar-benar tidak tahu cara memilih batu. Kali ini bertaruh pada batu, keluarga Ji kalah. Petik 2, yang lain berkata setelah diperiksa. Saya hanya tahu satu hal, tetapi saya tidak tahu yang lain. Batu yang saya pilih sangat berharga, bagaimana Anda bisa memahaminya? Petik 2, Ye Yunfei melirik bocah keluarga Zhao, dan berkata dengan ringan. Nak, ini saat yang tepat, dan kamu masih berpura-pura. Jika batu ini dapat memotong harta, saya akan memakan sisanya. Petik 2, bocah keluarga Zhao mencibir. Oke, ingat apa yang kamu katakan, batu ini setidaknya harus 200 kati, dan harus ada banyak sisa. Kamu harus mencernanya dengan baik saat itu. Petik 2, kata Ye Yunfei, berhenti bicara omong kosong, ayo buka batunya. Lu Feng berkata dengan keras, dia tampak sangat percaya diri. 3 batu yang kamu pilih berjumlah total 600.000 kristal hukum. LV, Dandan, yang telah menonton dari pinggir, datang dan berkata kepada Lu Feng. 3 batu yang kamu pilih adalah total 300.000 kristal hukum. Petik 2, LV Dandan menatap Ye Yunfei. Tidak masalah. Petik 2, Lu Feng mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Lu Dandan. Ye Yunfei hendak memberikan uang. Ini adalah 300.000 yuan kristal hukum. Petik 2, dengan lambaian tangan Jian, dia mengirim cincin luar angkasa ke tubuh Lu Dandan. Keluarga Ji kami akan membayar pembelian bahan batu, dan Anda akan membayar 3 juta kristal hukum yang akan hilang nanti. Kata Jian, oke, Tuan Luo, datang ke sini untuk membuka batu itu. Lu Dandan memanggil seorang pembuka batu. Semua orang berkumpul, ingin melihat apakah ada harta karun yang bisa digali. Bab 1452, Master pembuka batu pertama kali membuka batu yang dipilih oleh Lu Feng. Dia memegang pisau khusus pembuka batu di tangannya, yang sangat tajam, dan potongan batu jatuh dari batu seperti butiran salju. Pada akhirnya, sekuntum bunga teratai hijau tua terpotong, hanya seukuran ibu jari, mekar dengan cahaya hijau terang, penuh dengan aroma aneh. Ini adalah jade Soul Lotus, yang tumbuh di biji kristal. Dikatakan dapat digunakan untuk memperbaiki tubuh jiwa yang terluka. Efeknya sangat bagus. Semakin besar jade Soul Lotus, semakin besar efeknya. Jade, ini teratai jiwa, setidaknya bernilai 2 juta kristal hukum, m4dtw.com. Segera seseorang mengenali asal mula bunga teratai ini. Kemudian, pemotong batu memotong batu kedua yang dipilih oleh Lu Feng. Batu kedua tingginya 10 meter dan bentuknya seperti bukit. Ini adalah es dingin di pusat bumi selama ribuan tahun. Ini adalah tiang yang langka dan istimewa. Teriak seseorang begitu batu itu dipotong. Sepotong tiang hitam dengan ketinggian 4 atau 5 meter tiba-tiba terpotong, memancarkan aura es yang menakutkan, yang langsung menurunkan suhu seluruh kotak lebih dari 10 derajat. Potongan es di tengah bumi ini berguna untuk Ice Demon. Ye Yunfei menatap potongan es itu, berpikir pada dirinya sendiri. Es milenium ini bernilai 10 juta kristal hukum. Lu Dandan mengumumkan secara langsung. Mendesis. Semua orang tersentak. Berjudi dengan batu benar-benar bisa membuatmu kaya dalam semalam. Seru seseorang. Haha, Lu Feng memang luar biasa. Zhao Tianyu tertawa. Tidak ada keraguan tentang hasil taruhan batu ini. Keluarga Zhao kami telah menang. Sekarang, Anda harus mengakui bahwa keluarga Ji Anda tidak sebaik keluarga Zhao kami. Petik 2, Zhao Tianyu menatap Jian. Mengapa kamu terburu-buru? Batunya belum selesai. Jiwu berkata dengan marah. Jadi bagaimana jika ini belum berakhir? Apakah keluarga Jimu masih berharap sampah ini membantumu membalikkan keadaan? Zhao Tianyu mencibir. Saat ini, pemotong batu telah memotong batu ketiga yang dipilih oleh Lu Feng. Senjata ajaib surga kelas atas. Dan itu adalah senjata ajaib dari kekuatan jiwa. Seperti yang kita semua tahu, di antara semua senjata sihir kekuatan jiwa adalah yang paling langka dan paling berharga. Konon kawasan pertambangan kuno Beihan pernah menjadi medan perang yang luas di zaman dahulu. Sepertinya memang demikian, dan senjata ajaib telah digali. Seseorang berkata, senjata ajaib ini bernilai 2 juta kristal hukum. Kata Lu Dandan dengan lantang. Berjudi dengan batu sangat menguntungkan. Pilih saja 3 batu secara acak dan dapatkan lebih dari 10 juta kristal hukum. Petik 2, semua orang kagum. Jian,
apakah kamu sudah mengaku kalah? Dengan 3 juta kristal hukum, kamu harus mengakui bahwa keluarga Ji kamu tidak sebaik keluarga Zhao kita. Zhao Tianyu menatap Ji Yan dengan cermat. Batu yang aku pilih belum dipotong, jadi kita tidak akan tahu sampai akhir. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Meskipun 3 batu yang dipilih oleh Lu Feng semuanya memotong harta karun dengan nilai yang mencengangkan, Ye Yunfei selalu sangat tenang. Hentikan, Lu Dandan melirik Ye Yunfei dan berkata tanpa ekspresi. Aku benar-benar tidak menangis saat melihat peti mati. Nak, tunggu saja dan berlututlah untuk kakak Lu, kata Zhao Tianyu dengan mengibaskan lengan bajunya. Pemotong batu mengambil pisaunya dan mulai memotong batu pertama yang dipilih oleh Ye Yunfei. Itu adalah batu yang menggerogoti hantu. Batu ini tingginya beberapa meter, dan saat pisau tajam ahli bedah terus memotongnya, potongan batu besar jatuh. Setelah beberapa saat, hanya tersisa batu seukuran kepala. Haha, aku sudah mengatakan semuanya, bidak ini adalah batu yang digerogoti hantu, tidak mungkin ada harta karun. Seorang anak keluarga Zhao tertawa. Baru saja dia bersumpah bahwa jika harta dapat dipotong dari batu yang menggerogoti hantu ini, dia akan memakan semua sisa makanan. Saat ini, ahli batu sedang memotong sisa batu lagi, dan ketika dia memotongnya, tiba-tiba ribuan cahaya keluar dari dalam batu, seperti jarum emas beterbangan, membuat orang tidak bisa membuka mata. Apa itu? Seru semua orang. Tidak baik. Anak-anak keluarga Zhao diam-diam berteriak di dalam hati mereka bahwa ada yang tidak beres. Lu Feng itu juga memiliki wajah muram, menatap lekat-lekat ke batu itu. Sepupu Jian, lihat. Ji Yue sudah putus asa, berpikir bahwa keluarga si Ji akan kalah dalam taruhan ini, tapi sekarang sepertinya ada titik balik. Mungkinkah? Cepat potong. Wajah Lu Dandan berubah, dan dia berkata kepada tuan yang membuka batu itu. Karena penasaran, Master Kaisi juga mempercepat kecepatannya. Segera, tiang yang menyilaukan sebesar kepalan tangan terungkap, seperti matahari kecil, yang membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Jika tidak, air mata akan mengalir tanpa sadar. Harta macam apa ini? Terlalu mencolok, aku tidak berani melihatnya sama sekali. Teriak seseorang. Setelah beberapa pandangan lagi, semua orang merasakan sedikit sakit di mata mereka dan menjauh satu demi satu. Ini Chaos Crystal. Potongan Chaos Crystal ini bernilai setidaknya 20 juta kristal hukum. Lu Dandan berkata dengan suara yang dalam. Mendesis. Ternyata itu adalah Chaos Crystal yang legendaris. Semua orang tersentak. Dikatakan bahwa Chaos Crystal adalah spar langka yang ada di awal dunia, dan mengandung esensi dunia. Yang lebih berharga lagi, Chaos Crystal sering mengandung beberapa hukum kekacauan di awal dunia, dan nilainya tak terukur. Seseorang terkejut Said, baru sepotong Chaos Crystal ini, aku sudah memenangkan kompetisi taruhan batu ini. Ye Yunfei melirik anak-anak keluarga Ji dan Lu Feng. Benar, 2 batu lainnya tidak perlu dibuka, keluarga Ji sudah menang dengan kristal yang kacau ini sendirian. Orang lain di sekitar juga mengangguk, ada kristal yang kacau? Ini adalah fakta, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Nilai total harta karun yang dipotong dari 3 batu yang baru saja dipilih Lu Feng hanya lebih dari 10 juta kristal hukum. Sepupu Jian, kita menang. Ji Yue tercengang, seolah dalam mimpi. Kami benar-benar menang. Anak-anak dari keluarga Ji terkejut sekaligus senang. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak-anak dari keluarga Zhao tidak dapat menerimanya satu persatu. Keadaan berbalik terlalu cepat. Baru saja semua orang telah memutuskan bahwa keluarga Zhao menang, tetapi dalam sekejap ternyata seperti ini. Tidak mungkin, Lu Feng juga tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia adalah keturunan dari Dewa Lu yang bermartabat, yang mahir dalam fisiognomi dan geologi, tetapi sekarang dia kalah dari seorang anak laki-laki tak dikenal dari sekte Ziwei negara bagian Yan. Tuan Su, saya sangat tertarik dengan kristal yang kacau ini. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Lu Dandan melangkah maju dan berkata kepada Ye Yunfei. Oke, aku akan menjualnya padamu. Ye Yunfei mengangguk. Eleve Dandan ini dulunya adalah teman yang pergi bersama. Ye Yunfei secara alami memiliki kesan yang baik padanya. Terima kasih, Tuan Su. Lu Dandan sangat gembira, dan melirik lelaki tua di sudut alun-alun. Pria tua itu segera berjalan, mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei, yang berisi 20 juta kristal hukum. Semua orang iri dan kagum. 20 juta kristal hukum?
bahkan murid inti dari kekuatan utama di hutan belantara timur, tidak bisa mengeluarkannya. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Sepotong batu menghasilkan 20 juta keping kristal hukum. Adegan perjudian batu semacam ini sungguh mendebarkan. Terus memotong. Setelah pemotongan, pemenang akan ditentukan, kata Ye Yunfei ringan. Ahli batu mengambil pisau dan mulai memotong batu kedua. Itu adalah bagian lain dari jade Soul Lotus, dan sebesar kepalan tangan. Nilainya setidaknya 5 juta kristal hukum. Begitu potongan batu kedua dipotong, seseorang tercengang. Tuan Su, bisakah Anda menjual teratai jiwa giok ini ke perusahaan perdagangan Sifang kami? Lu Dandan segera bertanya sambil melihat teratai jiwa giok yang sebesar kepalan tangan. Maaf, jade Soul Lotus ini tidak untuk dijual, aku punya kegunaan untuk diriku sendiri. Jawab Ye Yunfei. Jade Soul Lotus mengandung hukum sistem jiwa yang sangat pintar. Ye Yunfei ingin menggunakannya untuk memperkuat tubuh jiwanya dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Saat ini, wajah anak-anak keluarga Ji dan Lu Feng menjadi semakin suram. Hasil pertandingan taruhan batu ini sudah tidak diragukan lagi, mereka kalah. Selanjutnya, Master Batu mulai memotong batu ketiga. Mata semua orang tertuju pada batu itu, ingin melihat apa yang ada di batu terakhir. Lagi pula, dua batu pertama yang dipilih oleh Ye Yunfei menghasilkan harta yang luar biasa. Hah, sepertinya itu mayat. Kulit mayat ini masih berwarna emas, sepertinya itu adalah tubuh yang ditinggalkan oleh seorang biksu setelah dia dilebur. Setelah batu ketiga dibelah, semua orang tercengang. Ternyata di batu ketiga, ada tubuh biksu yang sudah layu duduk bersila. Kulit seluruh tubuhnya berwarna keemasan, seolah-olah terbuat dari emas. Lihat, kelopak mata biksu itu sepertinya bergerak sedikit, pasti hidup. Seseorang tiba-tiba berseru. Bab 1453. Omong kosong. Biksu tua ini disegel di dalam batu. Bagaimana mungkin dia masih hidup setelah bertahun-tahun? Bagaimana mungkin orang yang masih hidup mau disegel di dalam batu? Jadi bisakah biksu tua ini menjadi peserta dalam pertempuran besar itu? Biksu ini hidup di zaman yang sangat kuno, berkumpul di sekitar tubuh biarawan itu, berdiskusi dan berseru tentang hal-hal baru. Bagaimana mungkin kulit biksu ini menjadi emas? Mungkinkah dia mempraktikkan beberapa keterampilan khusus selama hidupnya? Tiba-tiba, seseorang mengulurkan tangan dan menyentuh kulit di lengan biksu itu. Gemuruh, aura menyeramkan dan menakutkan ditransmisikan dari tubuh biksu tua itu dalam sekejap. Pria itu sangat terkejut sehingga dia terbang secara horizontal di tempat, setengah dari tubuhnya hancur, dan dia merangkak ke sana dengan darah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Orang lain juga mundur ketakutan, meninggalkan ruang terbuka yang luas dalam sekejap. Apakah biksu ini benar-benar masih hidup? Ketika dia masih hidup, seorang Master Top, semua orang memandang biksu itu dengan mata ketakutan. Ini benar-benar masih hidup. Ye Yunfei melirik biksu itu, dan samar-samar merasakan gelombang kehidupan. Jejak fluktuasi kehidupan ini sangat lemah, dan prajurit biasa tidak dapat melihatnya. Saya tahu asal biksu ini, dia adalah biksu dari kuil Tianlong. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Mengapa kamu melihatnya?" Orang-orang di sekitar bertanya dengan aneh. "Lihatlah jubah biksunya, disulam dengan naga. Aku melihatnya di koleksi buku keluarga. Ini adalah jubah biksu khusus dari kuil Tianlong kuno. Tidak ada yang berani menirunya." Petik 2. Pria itu menunjuk ke mayat biksu itu. Di sudut jubah biksu, semua orang melihat ke atas dan melihat naga bersulam. Meskipun sudah tua, ia membuka gigi dan cakarnya, dan sangat kuat. Ya, ini memang jubah biksu dari kuil Tianlong. Biksu ini pasti biksu dari kuil Tianlong. Petik 2. Konon kuil Tianlong memiliki sejarah panjang dan termasuk salah satu kuil tertua di Donghuang. Seperti yang diharapkan, ini biksu hidup sangat lama sekali. Pada saat itu akan ada kuil Tianlong. Terkejut, semua orang berdiskusi. Kamu sebaiknya menjauh, dia mungkin masih hidup. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan seorang lelaki tua memegang kepala naga dan tongkat muncul di samping mayat biksu itu. Old Fang, menurutmu biksu ini mungkin masih hidup? Lu Dandan bertanya pada lelaki tua itu dengan keterkejutan di wajahnya yang lembut. Orang tua ini adalah master dari Sifang Trading Company. Kali ini, Sifang Trading Company mengangkut sejumlah batu mulia tersebut ke lantai City, dan membiarkan orang tua itu sendiri yang mengawal mereka. Aku tidak yakin,
Tapi sepertinya aku baru saja menangkap jejak vitalitas yang sangat samar darinya dalam keadaan kesurupan. Bagaimanapun, menjauhlah darinya. Ada energi yang sangat kuat di tubuhnya. Petik 2. Wajah lelaki tua itu serius. Apa? Mungkinkah biksu ini masih hidup? Tidak mungkin. Jarang memotong mayat kuno dari judi batu. Tapi sekarang orang yang masih hidup benar-benar dipotong. Ya Tuhan, biksu ini adalah master dari kuil Tianlong kuno. Jika dia benar-benar hidup, itu akan mengerikan. Saya kira pembangkit tenaga listrik teratas di Wilderness Timur bukanlah lawannya. Seorang master kuno dari kuil Tianlong yang mungkin masih hidup telah dipotong dari lapangan perjudian batu. Semua orang sangat terkejut setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Segera, apa yang terjadi di Sivan Trading Co. Ltd? Ladang batu perjudian menyebar ke seluruh lantai city dengan kecepatan yang mencengangkan, dan kota itu benar-benar mendidih. Air pasang umumnya mengalir deras menuju lokasi tambang perjudian Sivan Trading Company. Segera blokir, siapapun, dilarang masuk ke lapangan judi batu tanpa izin. Lu Dandan segera mengeluarkan perintah agar orang-orang dari perusahaan dagang Sifang melindungi lapangan judi batu. Dengan begitu banyak orang yang bergegas masuk pada saat yang sama, cabang bank umum Sifang ini dapat diratakan. Saat ini, di bidang perjudian batu, saya pikir saya seharusnya memenangkan kompetisi taruhan batu ini. 3 juta kristal hukum, berikan saya uangnya. Petik 2. Ye Yunfei memandang Zhao Tianyu dan berkata dengan ringan, berlutut padaku dan bersujud untuk meminta maaf. Ye Yunfei melirik Lu Feng. Sedangkan untukmu, makanlah tumpukan batu itu, jumlahnya cukup banyak, cepat dan makanlah. Ye Yunfei menatap seorang bocah keluarga Zhao. Zhao Tianyu, Lu Feng dan bocah keluarga Zhao itu semuanya memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Kamu tidak ingin kembali pada kata-katamu, kan? Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Keluarga Zhao kita masih mampu kehilangan 3 juta kristal hukum. Zhao Tianyu mendengus dingin, menjentikkan jarinya, dan cincin luar angkasa terbang keluar dan mendarat di depan Ye Yunfei. Ini, keluarga Jimu menang, ini pialamu. Ye Yunfei menyerahkan cincin itu kepada Ji Yue. Su Fei, mengapa kamu begitu pandai bertaruh pada batu? Bahkan keturunan Lu Sensi tidak sebaik kamu. Ji Yue menatap kosong ke arah Ye Yunfei, masih sedikit tidak bisa dipercaya, seolah-olah dalam mimpi. Su Fei, kamu benar-benar memenangkan kristal hukum ini. Kamu bisa menyimpannya sendiri, keluarga Ji kami tidak menginginkannya. Ji Yan berjalan mendekat dan berkata dengan lantang. Sebelumnya, dia bahkan tidak akan menatap lurus ke arah Ye Yunfei, tetapi setelah mengalami pertaruhan batu barusan, dia tiba-tiba menyadari bahwa anak di depannya ini tampak sedikit misterius, tidak sejelek yang dia bayangkan. Haha, kakak Su Fei, kamu memenangkan uangnya kembali. Kamu menyelamatkan muka untuk keluarga Ji kami. Kamu dapat mengambil uangnya. Jiwu juga datang dan berkata dengan antusias. Karakter Jiwu ini lebih langsung dan lugas, dan dia akan mengatakan apa yang dia miliki. Itu bagus. Ye Yunfei tidak sopan, dan langsung menyimpannya. Ayo pergi. Merasa malu, Zhao Tianyu menjentikkan lengan bajunya dan hendak pergi. Zhao Tianyu, apakah kamu lupa bahwa kamu harus mengakui bahwa keluarga Zhao kamu tidak sebaik keluarga Ji kita? Ji Yan tiba-tiba berkata kepada Zhao Tianyu. Iya, ini yang telah disepakati sebelumnya. Zhao Tianyu, apakah kamu ingin kembali pada kata-katamu? Jiwu bergegas maju lebih jauh lagi, menghalangi jalan Zhao Tianyu. Ji Yan, lebih baik kamu tidak terlalu banyak menggertak orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa anak-anak keluarga Zhao kita mudah diganggu? Wajah Zhao Tianyu menjadi gelap. Kehilangan beberapa juta kristal hukum bukanlah apa-apa bagi keluarga Ji. Tetapi jika dia mengakui di depan umum bahwa keluarga Zhao tidak sebaik keluarga Ji dan menyebarkan berita, itu pasti akan merusak reputasi keluarga Zhao. Sial, kamu membuat perjanjian ini terlebih dahulu, Zhao Tianyu, apakah kamu benar-benar ingin kembali pada kata-katamu? Jiwu sangat marah, aku tidak peduli dengan sisanya, tapi Lu Feng harus berlutut dan meminta maaf padaku. Kamu harus memakan batu-batu ini, jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Ye Yunfei juga mengunci Lu Feng, dan berkata dengan dingin dengan putra keluarga Zhao. Bab 1454. Ji Yan, apakah keluarga Jimu ingin memulai perang dengan keluarga Zhao kita?
Zhao Tianyu berkata dengan marah. Zhao Tianyu, aku tidak berharap kamu menjadi bajingan seperti itu. Itu benar-benar membuka mataku. Jika kamu tidak mengakui bahwa keluarga Zhao tidak sebaik keluarga Ji hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Jian maju selangkah dan berkata dengan dingin. Orang-orang dari kedua belah pihak bergegas maju, pedang terhunus, siap menyerang. Saat ini, di mana senior kuil Tianlong, lebih dari selusin biksu datang melintasi langit, masing-masing dengan cahaya Buddha mekar di tubuh mereka, dan suara guntur bergulir, dan cuaca sangat mengagumkan. Boom, meskipun hanya ada selusin biksu, mereka seperti ribuan pasukan, berguling dan mendarat di lapangan perjudian batu. Itu biksu dari kuil Daleyin. Dikatakan bahwa kuil Daleyin sebenarnya adalah kuil cabang dari kuil Tianlong. Sepertinya benar, seseorang berseru dengan suara rendah. Meskipun orang-orang dari perusahaan dagang Sifang telah melindungi lapangan perjudian batu, mereka tidak mengizinkan orang luar masuk. Tetapi biksu dari kuil Daleyin ini mendengar bahwa seorang biksu dari kuil Tianlong telah dipotong dari lapangan judi batu, jadi mereka tidak dapat menghentikannya, dan mereka menggunakan kekuatan magis mereka satu persatu untuk menyerang. Tentu saja, perusahaan perdagangan Sifang tidak ingin memulai perang dengan kuil Daleyin, jadi pada akhirnya mereka tidak menghentikan para biksu ini. Di Donghuang, semua orang tahu bahwa meskipun kuil Daleyin tidak menonjolkan diri, ada begitu banyak master di kuil, dan mereka tidak boleh diprovokasi dengan santai. Selain itu, kuil Daleyin mungkin merupakan kuil cabang dari kuil Tianlong. Kuil Tianlong adalah kuil tertua di Donghuang. Para biksu tua yang tinggal di dalamnya, bahkan kekuatan super terkuat di Donghuang tidak berani memprovokasi mereka. Merujuk ke master, selusin biksu melihat naga surgawi yang telah dipotong dari jubah biksu tua, dan mereka tidak ragu, dan mereka jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Kemudian, sekitar selusin biksu membentuk lingkaran, duduk bersila di sekeliling biksu tua, dan mulai melafalkan kitab suci Buddha. Berdengung, suara nyanyian sutra menjadi semakin keras, membentuk gema yang aneh di dunia, seolah-olah seluruh dunia bergetar dengan irama para biksu ini. Lihat, tubuh biksu tua itu mulai bersinar. Seseorang berteriak dengan suara rendah. Semua orang melihatnya, dan tentu saja, kulit emas keriput biksu tua itu mulai mekar seperti Buddha. Amitabha, semua dermawan, silakan pergi dan jangan ganggu tuannya. Seorang biksu dengan sosok kurus tetapi suara yang sangat keras muncul di lapangan tanpa waktu, menyatukan tangannya, dan berkata dengan keras. Gemuruh, mengikuti suaranya, energi menakutkan melonjak, mendorong semua orang mundur jauh. Kalian para biksu terlalu mendominasi. Ini adalah lapangan judi batu perusahaan dagang Sifang, dan ini bukan biara kalian. Mengapa kalian harus mengusir orang-orang? Teriak, seseorang tidak puas. Anak-anak muda yang datang ke lapangan judi batu ini semuanya memiliki latar belakang dan kesombongan yang luar biasa, sehingga mereka tidak mau menurut. Hus. Apakah kamu mencari kematian? Dia adalah Zen Master Tianlei dari kuil Daleyin. Bahkan jika tetua klanmu datang, kamu harus berbicara dengan hormat kepadanya. Petik 2. Seseorang segera mengingatkannya dengan suara rendah. Mendesis. Zen Guru Tianlei. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terlalu takut untuk berbicara. Zen Master Tianlei adalah salah satu master kuil Daleyin. Meskipun dia kurus dan lemah, dia terkenal mudah tersinggung. Ledakan. Pada saat ini, lebih dari selusin biksu datang setelah mendengar berita tersebut, membungkuk kepada biksu tua yang telah dipotong, dan kemudian duduk bersila, membaca kitab suci bersama. Semua orang, kepala biara kuil Daleyin kami dan beberapa master kuil Tianlong telah menerima pesan dan sedang dalam perjalanan. Mulai sekarang, ini adalah area terlarang, dan tidak ada yang diizinkan mendekatinya. Ayo pergi. Petik 2. Zen Master Tianlei tampak dia bangun dengan mata yang ramah dan alis yang ramah, melafalkan nama Buddha, lalu berbicara perlahan. Nona, Tuan Fang dari perusahaan dagang Sifang menatap Lu Dandan. Ini jelas merupakan wilayah perusahaan komersial Sifang, tetapi para biksu dari kuil Daleyin ini ingin mengambilnya dengan paksa, dan Penatua Fang sudah sedikit marah. Meskipun kuil Daleyin menakutkan, perusahaan dagang Sifang juga merupakan salah satu kekuatan besar di kehancuran timur, dengan sumber keuangan yang kuat dan banyak tuan, sehingga mereka sama sekali tidak takut dengan kuil Daleyin. Ini pasti Nona Lu dari perusahaan perdagangan Sifang. Kuil Daleyin kami tidak berniat bertentangan dengan perusahaan perdagangan Sifang,
tetapi kelahiran Master kuno kuil Tianlong terlalu penting bagi kami. Saya juga berharap Nona Lu bisa buat kenyamanan, bersihkan lapangan perjudian batu ini, dan berikan kepada kami kuil Daliyin. Kami akan mengingat cinta seperti ini. Berikut adalah 20 juta kristal hukum, jadi kami harus memperlakukannya sebagai hadiah. Petik 2. Zen Master Tianlei melihat Lu Dandan dengan matanya, dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan cincin luar angkasa ke tubuh Lu Dandan. Lu Dandan adalah wanita tertua dari perusahaan perdagangan Sifang, dengan status bangsawan, dia tidak berani mengabaikannya. Oke, Lu Dandan berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Bank komersial Sifang sedang berbisnis, dan mereka memperhatikan menghasilkan uang melalui harmoni. Jika tidak perlu, dia tidak ingin berkonflik dengan kekuatan yang kuat seperti kuil Leiyin Agung. Hanya saja ada aturan di bidang perjudian batu perusahaan dagang Sifang kami, siapapun yang memotong harta itu akan menjadi miliknya. Guru itu dipotong oleh Tuan Su yang menghabiskan lebih dari 100.000 yuan untuk membeli batu itu. Anda harus membayar kerugian Tuan Su. Jika tidak, reputasi perusahaan Sifang kita akan rusak. Petik 2. LV Dandan tiba-tiba menunjuk Ye Yunfei dan berkata, apakah ini Tuan Su yang memotongnya? Ya, aku akan memberikan kompensasi padanya. Petik 2. Zen Master Tianlei menjentikkan jarinya, dan sebuah cincin luar angkasa terbang di depan Ye Yunfei. Itu berisi 20 juta kristal hukum. Tuan Su, terima kasih telah memotong tuannya. Kami akan mengingat. Zen Master Tianlei menatap Ye Yunfei dengan ramah. Oke, ayo pergi. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan mendekati sini. Petik 2. Zen Master Tianlei berkata dengan keras, suaranya seperti guntur, dan telinga semua orang bergemuruh. Semua orang tahu bahwa Zen Master Tianlei mulai mengusir orang, jadi mereka berbalik dan pergi satu persatu. Ayo, bersihkan perjudian batu bidang. Dengan lambaian tangannya, Lu Dandan mulai mengarahkan orang-orang perusahaan dagang Sifang untuk mengangkut batu-batu dari tempat perjudian. Batu-batu ini diangkut dari area pertambangan kuno Beihan, dan nilainya tak terukur. Tentu saja, Sifang Trading perusahaan tidak akan menempatkan mereka di sini lagi. Jalan. Petik 2. Zhao Tianyu melambaikan tangannya dan pergi bersama anak-anak keluarga Zhao, dan Lu Feng mengikutinya. Zhao Tianyu, taruhanmu belum terpenuhi, dan aku akan membiarkanmu memenuhinya cepat atau lambat. Petik 2. Jian berkata kepada Zhao Tianyu. Zhao Tianyu mendengus dingin, tidak berbicara, dan pergi dalam sekejap. Wah, ayo jaga diri kita sendiri, keluarga Zhao kita tidak mudah diprovokasi. Petik 2. Sebelum pergi, dia menatap Ye Yunfei dalam-dalam dan berkata dengan dingin, dengan keluarga Ji kami di sini, kamu tidak bisa menyentuh Su Fei. Jian berkata dengan dingin. Ye Yunfei baru saja memenangkan wajah untuk keluarga Ji, yang membuat sikapnya terhadap Ye Yunfei mulai berubah sedikit. Pokoknya, Ye Yunfei memprovokasi Zhao Tianyu karena keluarga Ji. Ayo pergi juga. Jian melambaikan tangannya dan pergi bersama anak-anak keluarga Ji. Su Fei, ayo pergi, kata Ji Yue kepada Ye Yunfei. Tuan Su, ini adalah token VIP bank komersial Sifang kami. Mulai sekarang, Anda akan mendapatkan diskon 10% saat berbelanja di bank komersial Sifang kami. Selain itu, saat Pak Su bebas, bisakah Anda datang ke cabang Sifang Commercial Bank di lantai City? Mari kita berkumpul. Saat Ye Yunfei hendak pergi, Lu Dandan tiba-tiba datang. Bab 1455. Sambil berbicara, Lu Dandan menyerahkan token perak, yang diukir dengan 4 karakter besar bank komersial Sifang. Ini adalah token yang dibuat khusus oleh Sifang Trading Company. Lu Dandan memiliki temperamen yang mulia, dermawan dan sopan santun, dan segudang sopan santun. Jian dan Ji Yue tidak bisa menahan perasaan malu di hadapannya. Berkumpul, Ye Yunfei terkejut. Benar, Tuan Muda Su telah menyimpan rahasianya, dan prestasinya dalam judi batu sangat mencengangkan. Saya sangat mengaguminya, jadi saya ingin mengundang Tuan Muda Su ke Sifang perusahaan komersial untuk pertemuan. Lu Dandan mengangguk dan berkata, suaranya sangat jernih dan penuh keanggunan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan dan aku tidak bebas untuk saat ini. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Ye Yunfei datang ke pertemuan Xiao Lantai untuk tujuan lain. Ya, aku akan mengundangmu saat Tuan Su bebas. Mata indah Lu Dandan memancarkan sedikit keterkejutan, tapi dia tidak memaksanya. Dengan statusnya,
Undangan seperti itu kepada seorang pemuda, masuk akal bahwa tidak banyak pemuda jenius di seluruh hutan belantara timur yang akan menolak, tetapi bocah laki-laki dari negara Yan di depannya ini akan menolak. Tidak mungkin, seseorang menolak undangan Nona Lu. Anak ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu seberapa kuat Nona Lu. Tanda seru. Melihat pemandangan ini, mereka iri dan kaget pada saat bersamaan. Bahkan Jian sangat terkejut. Matanya yang indah menatap Ye Yunfei, dan dia tidak bisa membantu tetapi mulai memperhatikan Ye Yunfei. Meskipun dia adalah anak inti dari keluarga Ji, dia jauh tertinggal dari Lu Dandan. Ayo pergi. Jian memimpin anak-anak keluarga Ji keluar dari lapangan judi batu, dan berjalan menuju rumah keluarga Ji di lantai City. Su Fei, kamu benar-benar menolak undangan Lu Dandan. Tahukah kamu berapa banyak orang di Donghuang yang ingin menjalin hubungan dengannya tetapi tidak memiliki kesempatan, dan sekarang dia mengundangmu, tetapi kamu menolak. Apakah kamu tahu bahwa kamu melewatkan kesempatan itu? Tanda tanya. Apa? Ji Yue berjalan di samping Ye Yunfei, matanya yang indah terus menilai Ye Yunfei. Penampilan Ye Yunfei di lapangan judi batu hari ini membuatnya merasa sangat shock sampai sekarang. Anda tahu? Ye Yunfei memanen total lebih dari 40 juta kristal hukum dan teratai jiwa giok di lapangan perjudian batu Sivan Trading Company hari ini. Bisa dibilang kaya dalam semalam. Aku tidak mengenalnya dengan baik, jadi aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dan aku tidak perlu menjalin hubungan dengannya, kata Ye Yunfei dengan enteng. Kamu, Ji Yue sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berhenti berbicara dengan Ye Yunfei. Selama ini, yang paling tidak disukainya adalah kepribadian Ye Yunfei yang sombong dan sombong, seolah-olah dia tidak memperhatikan siapapun. Sebaliknya, Ji Wu dan anak-anak keluarga Ji lainnya memiliki kesan yang baik terhadap Ye Yunfei, dan mereka berinisiatif untuk berkumpul dan mengobrol dengan Ye Yunfei. Orang ini tampaknya agak misterius, membuatnya sulit untuk dilihat. Apakah dia benar-benar hanya seorang murid dari Sekte Ziwei dari Kerajaan Yan? Petik 2. Mata indah Jian melirik Ye Yunfei dari waktu ke waktu, berpikir ke dalam. Segera setelah kembali ke rumah Ji Yue mengatur kamar untuk Ye Yunfei. Karena Ye Yunfei mempermalukan keluarga Ji di lapangan perjudian batu hari ini, anggota keluarga Ji sangat antusias dengan Ye Yunfei. Pada tengah malam, ada keheningan di halaman rumah keluarga Ji. Ye Yunfei langsung melakukan perjalanan melalui ruang dan meninggalkan rumah keluarga Ji. Segera setelah itu, dia muncul di pinggiran lantai City, mengeluarkan kapal terbang hijau, dan menuju ke pegunungan yang luas di dekatnya. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei memasuki pegunungan. Saya tidak tahu bagaimana situasi Roh Kudus saat ini. Menurut ingatan kehidupan saya sebelumnya, ada Roh Kudus di dalam batu yang mengintai di pegunungan ini. Sangat kuat, tetapi terluka parah dan itu umur pendek. Belakangan, Roh Kudus diganggu karena suatu alasan. Lahir, diburu oleh banyak orang kuat, dan menghilang. Petik 2. Ye Yunfei melihat pegunungan yang luas ini, dan mengingat legenda tentang pegunungan ini di masa lalunya, kehidupan. Di sini lahirlah semangat tua dari batu. Roh suci di dalam batu adalah sejenis peri yang lahir dari langit dan bumi, secara alami dibangkitkan oleh bumi dan mengekstraksi esensi langit dan bumi. Begitu tumbuh, kekuatannya menakutkan. Apalagi daging dan darah roh suci di dalam batu itu sangat berharga bagi pemurni tubuh. Ye Yunfei ingin menemukan roh suci ini dan meminta darah, yang akan digunakan untuk berlatih seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi. Dengan kualitas fisik Ye Yunfei saat ini, darah biasa tidak berguna. Ini juga salah satu alasan mengapa Ye Yunfei datang ke lantai City. Memanggil, Ye Yunfei tenggelam di bawah tanah pegunungan ini dan berjalan jauh ke dalam tanah. Daerah ini memang tempat berkumpulnya Ki Bumi. Ye Yunfei melihat Ki Bumi yang bergolak, terus-menerus melonjak dan berderap. Secara umum, roh suci di dalam batu hanya akan mengintai di bebatuan dengan atmosfer bumi yang kuat. Naga Bumi. Segera, Ye Yunfei menemukan seekor naga bumi merangkak diam-diam jauh di dalam tanah. Ukuran naga bumi ini sangat besar, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari semua naga bumi yang pernah ditemui Ye Yunfei sebelumnya. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak, energi bumi yang mengepul berkumpul dan memberkati tubuh Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei bergegas langsung ke naga bumi, melemparkan teknik mengikat naga, dan mulai menangkap naga bumi. Gemuruh,
naga bumi melawan dengan keras dan terus berguling, membuat tanah bergetar hebat. Ye Yunfei menghabiskan banyak usaha, akhirnya berhasil menaklukkan naga bumi ini. Kemudian, Ye Yunfei berdiri di atas kepala naga bumi ini, dan berkeliaran di bawah tanah, terus-menerus menangkap lebih banyak naga bumi. Daerah ini sangat kaya akan energi bumi, dan terdapat sejumlah besar naga bumi yang kuat. Ye Yunfei hanya melepaskan semua ratusan naga bumi yang biasa dia bawa bersamanya, berlari kencang di bawah tanah, mengepung dan menangkap naga bumi bawah tanah di mana-mana. 1 jam kemudian, Ye Yunfei menangkap total 60 atau 70 naga bumi. Naga bumi ini berukuran sangat besar dan sangat kuat. Oke, sekarang kita bisa mencari roh suci di dalam batu. Ye Yunfei meremas formula itu dengan tangannya, merentangkan kakinya dan menginjak. Ratusan naga bumi membentuk formasi, dan mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Ye Yunfei duduk bersila di atas kepala salah satu naga bumi, dengan mata tertutup, kekuatan jiwanya dilepaskan, menembus ke dalam tanah, dan merasakannya. Roh suci di dalam batu adalah inti dari batu itu. Tegasnya, batu juga bisa dianggap sebagai bagian dari bumi, mengandung atmosfer bumi yang kuat. Oleh karena itu, roh suci di dalam batu tersebut juga bisa dianggap sebagai sejenis elf yang terbentuk dari kondensasi atmosfer bumi. Karena alasan inilah Ye Yunfei berani mencari roh suci yang bersembunyi di sini. Anda harus tahu bahwa kekuatan Roh Kudus itu menakutkan, dan tidak bisa dilawan oleh prajurit biasa. Arah itu, tiba-tiba, Ye Yunfei membuka matanya, menembakkan 2 sinar, melihat ke satu arah, meremas formula ajaib dengan tangannya, dan mendorong ratusan naga bumi untuk berenang ke arah itu dengan cepat. Bersambung.